Hmm, Hellcard. Ini gila sih. Oke. Jadi di sini gue mau bahas hero yang baru di revamp ini, cuy. Baru banget. Hari ini ya. Jadi gila sih. Gue nggak bisa berkata-kata lagi karena revamp ini bagus banget, cuy. Sumpah. Oke. Mungkin buat yang nggak ngeh kenapa revamp ini bagus banget, karena ya lu kan udah pasti tahu ya, Hellcard ini jarang banget di pick, cuy. Mau di rank atau di klasik itu udah jarang banget, cuy. Karena ya jelek banget, cuy. Sumpah. Tapi setelah revamp ini kejadian ya, setelah revamp ini udah beres, wah parah sih. Menurut gue ini bakal jadi salah satu hero yang bakal masuk meta, cuy. Sumpah. Karena dia mau disimpan di mana, di role manapun udah pasti pantas menurut gue ya. Karena pasifnya ini, cuy, yang nggak masuk akal banget, sumpah. Oke, di sini gue kasih aja ya cuplikan dari pasif hero ini, cuy. Oke, di sini gue jelasin dari lari normalnya aja dulu ya. Kalau pas nggak ada musuh larinya kurang lebih kayak gini, cuy. Oke, nih. Setiap lu kelihatan sama musuh, movement speed lu bertambah, cuy. Jadi lebih cepat gitu, cuman ya beberapa detik aja. Dan itu cepat banget cooldown pasifnya, cuy. Lihat. Terus sembunyi dikit, pasifnya reset lagi. Dan uniknya di ini pasifnya bisa ngeliatin hero lawan yang lagi di semak-semak, cuy. Contoh kayak gini. Ini kan masih aktif nih. Nah, ya otomatis di rumput itu udah pasti ada orang, cuy. Nih kayak gini. Kita aktifin dulu pasifnya. Nah kan, jadi cepat larinya, cuy. Jadi ketahuan gitu. Yang satu ini. Dan yang kedua, lihat barnya nambahin sendiri. Gak perlu basic attack sekarang, cuy. Udah otomatis nambahin sendiri. Dan kalau lu ngekill, lu bakal kayak skill 3 Nana, skill 3 Natalia, cuy. Hilang anjing. Jadi cocok banget buat hero-hero hitran gitu, cuy. Dan ya pas skill 1 pas lu pasif itu beda sama skill 1 pas lu gak aktifin pasif. Sekarang gak silent lagi, cuman kayak menghindar gitu musuhnya, cuy. Kayak gini contoh nih. Kalau pasifnya aktif ya. Ya jadi kurang lebih kayak gitulah, cuy, pasifnya. Dan ya salah satu pasifnya juga nambahin basic attack sebenarnya sih. Kalau pas lu kelihatan sama lawan ya. Jadi cocoknya pas lu skill 1 ke lawan gitu, pas pasif lu aktif, otomatis itu basic attack lu nambahin, cuy. Jadi lebih kencang lah gitu. Dan kenapa gue bilang hero ini bisa di semua role, kecuali tank mungkin ya. Karena dari pasifnya ini, cuy. Setiap lu sembunyi dan lu kelihatan sama musuh, movement speed lu bisa bertambah gitu. Dan pas pasif lu aktif, pas pasif lu gak aktif ya, pokoknya pas bar di bawahnya tuh yang ungunya masih penuh, itu regen darah lu nambahin, cuy. Jadi anti recall gitu. Apaan recall kata Hellcard? Jadi hero ini nggak harus recall, cuy. Nah, lu lihat deh, nambahin darahnya. Makanya cocok dipakai di role roam gitu. Makanya kayak hitran itu deh, cuy. Dan juga jungler pun masih cocok aja. Cuman kayak kurang andalin pasif kalau pakai jungler ya. Karena ya mungkin dari basic attack-nya gitu, lebih ke nggak sering pakai basic attack gitu ya. Nah gini pasifnya, jalan cepet kalau ada musuh, udah gitu ya hitran.
skill 1, karena skill satunya juga ngurangin cooldownnya cuy, cepet banget kalau pasif lu aktif gitu. Jadi pas pasif lu aktif itu regen nambahin, skill 1 nambahin, sama skill 2 nya nge-stack otomatis. Gila, kurang gigi gimana cuy. Maka dari itu gue bilang Hellcard ini bisa disimpan di roam gitu ya. Karena kan tugas roam jalan-jalan ya, yang otomatis kalau lu sering jalan-jalan gitu kan pasif lu udah pasti aktif tuh cuy. Cuman di sini kalau dia roam ya nggak bisa di build tank gitu, kayak roam tank nggak bisa. Jadi dia tugasnya tuh kayak buat ngurangin darah musuh aja gitu cuy. Karena kan skill 2 nya sakit gitu ya. Apalagi skill 1-nya juga di resetnya cepet kalau kita posisi pasifnya aktif cuy. Dan ya mungkin itu aja sih dari revamp Hellcard ini cuy. Ini makanya gue bilang gila parah karena ya beda banget gitu cuy dari Hellcard yang dulu. Cuman ya kurangannya masih ada satu, yaitu silence-nya dihilangin cuy. Yang otomatis ciri khas Hellcard ini udah gak ada gitu. Kan dia dari dulu itu ciri khasnya ya nyebelinnya di situ cuy. Silence yang kalau kita nge-skill kena silent, dia skill 1 ke kita kena silent juga kan nyebelin banget gitu. Maka dari itu ya ada juga kurangnya sebenarnya. Dan jeleknya ya kayak gini nih, gue masuk war gitu kan, masuk war duluan ya tetap mati gue jadinya. Tetap ada kekurangannya sebenarnya. Cuma kalau kita emang jago makainya cuy, sumpah ini bakal jadi hero yang bakal nyusahin banget karena hiterannya ini cuy. Pokoknya kalau lu mau nyoba bisalah lu coba di roll XP atau Gold Lane ataupun Roam. Masih masuk aja gitu ya. Jadi nggak cocok, nggak ngeharusin kita harus di XP lane terus gitu. Di XP lane, di jungler terus, karena ya dari pasifnya ini enak cuy. Lu jalan-jalan cepet ya kan, stack nambahin sendiri, regen darah pun nambahin sendiri kalau lu nggak lagi ngapa-ngapain, dan movement speed lu cepat juga gitu. Jadi ya ada suara motor cuy. Jadi ya itu cuy kelebihannya. Dan menurut gua untuk minusnya ini apa ya? Minusnya mungkin di gua gitu ya. Di gua sendiri minusnya ya gua masih belum bisa memaksimalkan pasif Hellcard yang sekarang ini menurut gua. Karena masih kayak ini baru-baru banget gitu ya. Ini revamp yang menurut gua cukup kayak asing gitu ya buat player Hellcard, karena ya beda banget gitu cuy. Kayak gini contohnya, gue masuk kayak gini, apa coba? Jadi kan mati konyol gitu. Jadi maksud gue, kita juga harus bisa mengondisikan gitu ya mungkin ya. Dari Hellcard revamp yang sekarang ini, jangan kayak mentang-mentang dia di revamp bagus ya kan, kita kayak main seenaknya aja gitu. Gak boleh cuy. Itu malah nyusahin tim lu jadinya gitu. Di sini gue pakai sepatu cooldown karena skill 2-nya nambahinnya cepet banget cuy. Makanya gue pakai sepatu cooldown biar kayak skill 2-nya skillnya jadi cepet gitu. Tapi ternyata nggak juga. Kalau gue dalam posisi battle sebenarnya skill 2-nya kepake cuman sekali aja sih. Kayak skill 1 kita masuk, skill 2 udah mundur gitu. Udah gitu doang, nggak bisa kayak basic attack gitu ikut-ikutan. Soalnya Hellcard ini tipis banget cuy darahnya. Karena ya dia assassin juga ya kan. Maka dari itu gue bilang dia cocok di role roam itu kayak gitu. Jadi dia cuma masuk buat ngedamage doang gitu cuy. Masuk skill 1, skill 2 udah mundur lagi gitu. Gak bisa instant kill terkecuali emang level lu beda jauh sama musuh ya. Ini kan di sini kita bicaranya tentang Hellcard yang balance gitu sama musuh, sama-sama goalnya, levelnya pun gak beda jauh. Jadi metode gameplaynya pun gak kayak
orang-orang yang barbar gitu bisa sampai pakai Hellcat, enggak cuy. Tetap aja kita harus bisa mengondisikan gameplay gitu. Jangan main barbar juga karena ya kayak gitu. Sini gue ngelord, dan di gameplay satu ini cukup agak sebentar termasuknya ya. Kalau nggak salah 12 menit, entah 14 menit gue beresnya ini. Apalagi ya, mungkin itu doang sih. Kalau ada yang nanya mungkin ini pantas gak sih dipakai di tier rendah? Di tier atas aja udah pantas cuy, apalagi di tier rendah ya kan. Enggak, pantas-pantas aja sih. Cuman kurangnya Hellcat ini agak lama mungkin ya ngejanggalnya ya, yang gue rasain gitu. Karena entah dari skill 2 nya gue juga nggak paham nih gitu kan. Ke musuh pun nggak terlalu sakit banget gitu, cuman setengah aja. Nggak kayak Lancelot atau Assassin Link gitu kan, yang emang skillnya biasanya langsung bisa instan kill gitu ya. Hellcat ini kayak agak susah cuy. Dia sekali masuk war itu susah buat keluar gitu kalau musuhnya nggak mati. Dan movement speednya pun kan nambahinnya pas pasif lo aktif doang. Sedangkan lu kalau lu lagi battle itu nggak aktif ya pasifnya. Jadi ya gitu-gitu aja. Mungkinnya dari ultinya pun masih sama sebenarnya kayak yang dulu. Oh lihat, skill 2 Lancelot aja udah kayak ngurangin 1/4 ke gua anjing darahnya. Jadi kalau disebut bisa di counter masih bisa sebenarnya Hellcat yang sekarang ini. Cuman bagusnya karena mungkin belum banyak yang tahu ya revamp yang sekarang ini, jadi ya mungkin musuh nggak terlalu kayak bersiap-siap gitu, tahu cara nge-counternya kayak gimana. Kalau udah seminggu 2 minggu mah ya orang juga jadi pada paham lah gitu kayak pasifnya kayak gimana dan harus ngelakuin apa gitu. Lihat, udah hampir mati gue kena luka anjing. Udah level 12 dia. Jadi apa kesimpulannya di sini ya? Dari build juga mungkin berpengaruh ya. Di sini gue pakai build yang lama, Hellcat yang lama ya. Jadi kayak belum paham harus pakai build kayak gimana. Masih coba-coba. Ini gue baru nyoba pertama kali Hellcat yang di revamp ini, langsung gue review aja. Tapi gameplay pertama pun udah kayak gini cuy. Apalagi gue udah sering makainya nih. Kayaknya lebih maksimal lagi gameplay gue kan. Jadi apa kesimpulan dari video ini ya? Kesimpulannya jangan sangean cuy. Iya bentar, walaupun baru di revamp ya, jadi jangan kayak mikir kalau Hellcat itu kayak bisa 1 lawan 5, enggak juga sebenarnya. Karena tipis banget darahnya cuy. Dan gue merekomendasikan buat nyoba Hellcat ROAM ini sih, sumpah kayaknya asik banget. Gue kan lihat PY Gaming tuh, koko PY Gaming ya kan, main Hellcat ROAM kalau nggak salah dia itu. Emang iya masuk akal hit-run gitu ya. Kayak jadi skill 2 gitu, kayak skill 2 udah penuh, kita skill 1 ke musuh, skill 2 udah mati musuhnya gitu kan. Gitu-gitu aja terus. Jadi kayak ngebantu tim doang gitu tujuannya. Oke, di sini udah beres gamenya ya. BTW ini rank cuy. Dan gue dapat MVP di sini. Kita langsung lihat historinya. Nah, ini baru pertama kali gue nyoba Hellcat cuy. Udah dikasih MVP. Apalagi